Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Wijaya dengan NIM 240601191301006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas NLP tentang resume word embedding. Baik, langsung saja. Yang pertama ada word to fact. Definisi dari word to fact adalah sebuah teknik dalam natural language processing yang berfungsi untuk merepresentasikan kata-kata menjadi vektor. Vektor ini berupa angka-angka dengan dimensi tertentu yang menangkap makna dan hubungan antar kata, sehingga kata-kata yang mirip akan memiliki nilai vektor yang hampir sama. Untuk arsitektur dan cara kerja, word to fact menggunakan neural network untuk mendapatkan vektor tersebut. Arsitektur word to fact hanya terdiri dari 3 layer, yaitu input, projection, dan output. Input pada word to fact berbentuk one hot encoded vector dengan panjang sama dengan jumlah kata unik pada data training. Ada 2 model arsitektur utama untuk word to fact, yaitu yang pertama continuous back of words atau CBOW. Model ini memprediksi kata target berdasarkan kata-kata yang ada di sekitarnya atau konteks. Lalu yang kedua ada skipgram model. Ini memprediksi kata-kata di sekitar kata target berdasarkan kata target itu sendiri. Berikut adalah bentuk arsitektur dari skipgram. Tujuan arsitektur dari skipgram adalah untuk memprediksi konteks atau output di sekitar current word atau inputnya. Dari sini kita bisa lihat inputan dari kata arsitektur skipgram adalah satu kata yang nantinya akan dicari dua kata sebelumnya dan dua kata setelah kata inputan tersebut, dan nantinya akan terus berlanjut. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu misal data trainingnya adalah sebuah kalimat ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta dengan window size-nya 2. Data input berbentuk one hot encoded vector sehingga bentuk datanya adalah seperti berikut. Misal yang kita cari inputannya adalah Indonesia, maka nantinya akan dicari secara berurutan, yaitu ibu kota dan ibu kota, lalu kota negara, lalu negara Indonesia, Indonesia adalah, dan seterusnya dengan dua bigram. Untuk contoh kasusnya di sini ada tabel diagramnya menggunakan feed-forward neural network skipgram. Di sini pada kata yang dicari atau inputannya, yaitu Indonesia, memiliki 5 proyeksi. Untuk penjelasannya lebih lanjut, inisialisasi pada bobot pada word dan word aksen adalah random. Bobot W dan W aksen merupakan metrik dengan ukuran W sama dengan V kali N dan W aksen sama dengan N kali vektor. Pada proses feed forward, vektor input akan di dot product dengan bobot W dan menghasilkan nilai pada layer projection. Kemudian layer projection di dot product dengan bobot W aksen dan menghasilkan vektor output. Setelah mendapatkan nilai output pada tahap feed forward, maka akan dihitung nilai skornya dengan menggunakan metode cross entropy, yaitu target output. Lalu tahap selanjutnya backpropagation dengan memanfaatkan teknik gradient descent, yaitu dengan melakukan update bobot W dan W aksen. Proses ini diulang kembali ke tahap feed forward sehingga mencapai nilai error minimum. Setelah didapatkan nilai error minimum pada entropi, maka vektor yang merepresentasikan kata tersebut diambil dari bobot W dengan cara mengalihkan dot product antara one hot encoded vector masing-masing kata bobot W, sedangkan bobot pada W aksen akan diabaikan. Lalu yang kedua, arsitektur continuous back of words atau CBOW. Di sini inputannya lebih banyak, atau bisa dikatakan kebalikan dari word to fact, kebalikan dari skipgram.
Tujuannya adalah untuk memprediksi kata atau output ketika diberikan konteks di sekitar kata atau input. Kelebihan dari Word2Vec yaitu pertama, efisiensi komputasional. Word2Vec mampu melatih representasi kata pada kumpulan data besar dengan waktu yang relatif singkat. Lalu yang kedua, kinerja yang akurat. Vektor yang dihasilkan Word2Vec seringkali menunjukkan akurasi yang baik dalam menangkap hubungan semantik antar kata. Lalu yang ketiga, ada kesederhanaan implementasi. Arsitektur Word2Vec baik Scriptgram maupun CB Word tergolong sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu yang keempat, generalisasi ke kata baru. Word2Vec mampu menggeneralisasi makna ke kata-kata yang tidak muncul dalam data pelatihan. Untuk kelemahannya, di sini yang pertama, poligami dan sinonimi. Word2Vec kesulitan membedakan kata-kata yang memiliki banyak kata ambigu, misalnya bank, tetapi bank, atau di bahasa Inggris tepi sungai, dan maksud keambiguan lainnya bank sebagai lembaga keuangan. Kedua kata ini memungkinkan memiliki vektor yang berdekatan padahal maknanya berbeda. Lalu yang kedua, ketidakpekaan terhadap konteks. Word2Vec hanya mempertimbangkan urutan kata dalam kalimat, tapi tidak memperhitungkan konteks kalimat secara keseluruhan, sehingga menyebabkan representasi kata yang kurang akurat pada situasi tertentu. Yang ketiga, bias data pelatihan. Kualitas vektor Word2Vec sangat tergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika pelatihan mengandung bias, maka vektor yang dihasilkan juga akan mengandung bias tersebut. Lalu yang word embedding kedua adalah GLOVE, atau Global Vector for Word Representation, yaitu metode word embedding yang menggabungkan statistik korpus kata untuk menghasilkan representasi vektor kata-kata. Statistik kemunculan kata dalam korpus adalah sumber informasi utama untuk semua metode pembelajaran representasi tanpa pengawasan atau unsupervised. Tujuan utama GLOVE untuk menghasilkan representasi vektor kata-kata yang memperhitungkan informasi global korpus teks. Berikut adalah arsitektur dari GLOVE. Ada 3 layer, yaitu yang pertama input model menerima representasi one hot dari sebuah kata. One hot encoding adalah representasi di mana hanya ada satu elemen bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Lalu layer kedua, matriks embedding kata. GLOVE menggunakan matriks embedding kata sebagai bobot dalam model. Setiap kata memiliki vektor representasi yang tersimpan dalam matriks ini. Lalu layer output. Output dari model GLOVE adalah vektor yang diperoleh dari perkalian inner product antara representasi one hot kata input dengan semua baris dalam matriks embedding kata. Cara kerja dari GLOVE. Yang pertama, membangun matriks kookurensi. GLOVE terlebih dahulu menghitung beberapa sering kata muncul berdekatan dalam korpus. Informasi ini disimpan dalam matriks kookurensi. Yang kedua, pelatihan dengan faktorisasi matriks. GLOVE menggunakan teknik faktorisasi matriks untuk menguraikan informasi dalam matriks kookurensi. Proses ini bertujuan menemukan representasi vektor untuk setiap kata yang memproduksi statistik kookurensi yang teramati dalam data. Lalu langkah ketiga, vektor representasi kata. Hasil dari faktorisasi metrik adalah vektor untuk setiap kata dalam kosakata. Vektor ini diharapkan dapat menangkap hubungan semantik antar kata. Berikut kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya, GLOVE diklaim mampu menangani masalah polisemi dan sinonimi lebih baik dibandingkan Word2Vec. Lalu kelebihan yang kedua, dianggap lebih efektif dalam menangkap hubungan analogi antar kata. Untuk kelemahannya, proses pelatihan biasanya lebih memakan waktu dibandingkan Word2Vec dan memerlukan memori yang lebih besar untuk menyimpan matriks kookurensi, terutama untuk kosakata yang besar. Lalu yang ketiga ada fast text. Definisi dari fast text adalah
pustaka open source yang dikembangkan oleh Facebook untuk mempelajari representasi kata dalam klasifikasi teks. FastText merupakan pengembangan dari model Word2Vec dengan memperlakukan tiap kata sebagai kombinasi dari beberapa subkata. Hal ini memungkinkan FastText untuk menangani kata-kata yang jarang atau bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Berikut arsitektur dari FastText untuk klasifikasi teks. Ada 3 layer, yaitu yang pertama input layer. Input FastText adalah teks yang diubah menjadi urutan token, yaitu kata atau subword. Lalu setiap token direpresentasikan dengan embedding vektor yang merupakan representasi numerik maknanya. Yang kedua ada hidden layer, berisi embedded layer untuk memproses vektor kata dan huruf, dan n-gram layer yang untuk vektor token. Lalu layer ketiga adalah output layer. Output layer tergantung pada tugas yang ingin dilakukan, yaitu ada yang untuk klasifikasi teks. Output layer memprediksi label kelas untuk teks input. Lalu yang kedua untuk representasi kata. Output layer menghasilkan embedding vektor untuk kata input. Cara kerja dari FastText menggunakan arsitektur jaringan saraf yang mirip dengan Word2Vec, baik skipgram maupun CBOW. Namun FastText menambahkan beberapa fitur untuk meningkatkan kemampuannya, seperti yang pertama penggunaan subword. FastText memecah kata menjadi subword n-gram untuk menghasilkan representasi vektornya. Hal ini memungkinkan FastText untuk memproses kata-kata baru yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Lalu yang kedua, penggunaan karakter. FastText juga dapat menggunakan informasi karakter dalam kata untuk menghasilkan representasi vektornya. Hal ini membantu FastText untuk menangani kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Berikut adalah kelebihan dari FastText. Yang pertama, kemampuan menangani kata-kata baru atau out of vocabulary words. FastText mampu memecah kata-kata menjadi subword n-gram untuk menghasilkan representasi vektornya. Hal ini memungkinkan FastText untuk memproses kata-kata baru yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Performa yang lebih cepat. Yang kedua adalah performa yang lebih cepat. FastText umumnya lebih cepat dibandingkan Word2Vec dalam proses pelatihan dan inferensi. Lalu ketiga ada kemampuan klasifikasi teks. FastText dapat digunakan untuk klasifikasi teks seperti klasifikasi sentimen, klasifikasi topik, dan lainnya. Lalu yang keempat adalah penggunaan karakter. FastText dapat menggunakan informasi dalam kata untuk menghasilkan representasi vektor. Hal ini membantu FastText menangani kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Lalu yang kelima membutuhkan data pelatihan yang lebih sedikit. FastText dapat menghasilkan representasi kata yang akurat dengan data pelatihan yang lebih sedikit dibandingkan Word2Vec. Untuk kelemahannya, yang pertama kompleksitas. Arsitektur FastText lebih kompleks dibandingkan Word2Vec sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang lebih besar untuk pelatihan. Lalu yang kedua, ketergantungan pada n-gram. Kinerja FastText tergantung pada pemilihan n-gram yang tepat. Pemilihan n-gram yang tidak tepat akan menghasilkan representasi kata yang kurang akurat. Lalu yang ketiga, masalah interpretasi. Vektor embedding FastText lebih sulit untuk direpresentasi dibandingkan Word2Vec. Lalu yang keempat ada CNN atau Convolutional Neural Network untuk klasifikasi teks. Berikut adalah gambaran untuk arsitektur dan cara kerja untuk CNN klasifikasi teks. Di sini ada beberapa layer, yaitu input, convolution pooling, convolution ReLU, dan pooling, dan ya. Di sini adalah cara kerjanya. Yang pertama, input text. Teks diinput, lalu diubah menjadi representasi numerik. Ini dapat dilakukan dengan teknik word embedding seperti Word2Vec, GloVe, atau FastText. Setiap kata dalam teks akan diubah menjadi vektor yang merepresentasikan maknanya. Teks kemudian diubah untuk menjadi matriks dengan dimensi atau jumlah kata panjang embedding vektor.
Lalu yang kedua, embedding layer. Di sini ada layer yang opsional. Beberapa fitur CNN untuk klasifikasi teks mungkin menyertakan lapisan embedding tambahan. Lapisan ini dapat digunakan untuk fine-tuning embedding yang sudah ada sebelumnya, atau mempelajari embedding baru khusus untuk tugas klasifikasi yang sedang dikerjakan. Lalu yang ketiga ada convolutional layer. Lapisan convolutional layer atau conv layer merupakan inti dari CNN. Lapisan ini menggunakan filter untuk mengekstrak fitur lokal dari matriks input. Filter memiliki ukuran kecil dan bergerak melintasi matriks input untuk menangkap pola n-gram lokal yang mungkin relevan untuk klasifikasi. Beberapa filter dengan ukuran berbeda dapat digunakan untuk menangkap pola n-gram dengan panjang yang bervariasi. Lalu yang keempat ada pooling layer. Lapisan pooling layer digunakan untuk meringkas output dari convolutional layer. Operasi pooling yang umum digunakan adalah max pooling yang memilih nilai maksimum tertentu pada output convolutional layer. Pooling layer membantu mengurangi dimensi data dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan kecil pada input. Yang kelima adalah lapisan flatten, mengubah output dari pooling layer menjadi vektor. Lalu keenam ada fully connected layer. Lapisan fully connected layer adalah lapisan jaringan self tradisional yang digunakan untuk klasifikasi lapisan ini, menerima vektor dari flatten layer dan memprosesnya untuk menghasilkan prediksi kelas untuk teks input. Kelebihan yang pertama, kemampuan menangkap pola lokal. CNN mampu menangkap pola n-gram lokal dengan teks yang mungkin relevan untuk klasifikasi. Kemandirian terhadap posisi. Yang kedua ada kemandirian terhadap posisi kata. Tidak seperti beberapa metode klasifikasi lain, CNN tidak bergantung pada urutan kata yang ketat. Artinya CNN masih bisa melakukan klasifikasi dengan baik meskipun urutan kata dalam kalimat sedikit. Lalu yang ketiga, ekstraksi fitur secara otomatis. CNN secara otomatis mengekstrak fitur relevan dari teks sehingga mengurangi kebutuhan untuk fitur engineering manual. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama membutuhkan data pelatihan yang besar. CNN umumnya membutuhkan data pelatihan yang besar untuk mencapai kinerja yang optimal. Lalu yang kedua, kompleksitas. Arsitektur CNN bisa lebih kompleks dibandingkan metode klasifikasi teks lainnya. Yang ketiga, hyperparameter tuning. Menemukan hyperparameter tuning yang optimal CNN bisa menjadi proses yang menantang atau cukup lama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.